Bawa rumput umpan kuda, kelapa muda enak sekali. Jaga mulut kalau bicara, karena bisa lukai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, di awal video ini aku lagi ngangkatin jemuran pakaian, dan itu jangan salfok, aku lagi nggak pakai sendal karena sendalku itu nggak tahu kemana gitu ya, pada hilang, kayaknya pada berpindah ke belakang semua. Jadi tadi aku nggak pakai sendal teman-teman, dan ujung-ujungnya harus ini ya teman-teman, ngegesek-gesek kain lap gitu ya, bawa ke belakang gitu ya, terus lanjut buat cuci kaki. Ya Allah, ada-ada aja. Nah setelah aku ngangkatin jemuran pakaian, di sini aku lanjut buat beresin cucian piring yang udah aku cuci tadi siang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk di sini tuh ya teman-teman, di rumah aku gitu ya, kalau misalnya untuk urusan kerjaan gitu itu nggak ada yang harus pasti-pasti gitu ya, harus ada yang berurutan lah gitu. Maksudnya jam segini tuh kerjaan itu harus beres tuh nggak ada gitu ya, karena memang aku kan aku juga memiliki batas kemampuan juga gitu ya. Jadi kadang itu aku suka sering santai-santainya gitu ya, apalagi kalau misalnya anak-anak tidur siang, kadang aku juga suka ikutan tidur siang gitu, kadang enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya aku nggak tidur siang, mungkin kerjaan rumah bisa lebih cepat selesai. Tapi kalau aku ikutan tidur siang barengan sama anak-anak ya, pas anak-anak bangun barulah aku bangun kadang teman-teman. Dan anak-anak itu kan tidurnya itu dari jam 12-an gitu ya. Jadi kalau anak-anak udah pules tertidur gitu ya, aku zuhuran, habis itu aku juga ikutan tidur. Dan kalau misalnya anak-anak itu bangunnya jam 3 ya, aku baru bangun lah jam 3 itu gitu ya. Karena biasanya kalau misalnya anak-anak itu bangun gitu ya, mereka suka ngebangunin aku gitu. Tapi kalau misalnya aku bangunnya lebih awal gitu ya, kadang anak-anak aku setelin musik biar kalau misalnya aku beraktivitas mereka itu nggak keberisikan. Nah teman-teman, tadi itu kalian lihat ya, aku tuh kayak ngadep-ngadep ke jendela karena itu kebetulan ada tetangga aku yang nongol di situ ngajakin ngobrol gitu ya. Nah di sini aku lanjutin buat masak nih teman-teman. Ini aku mau masak menu yang simple-simple aja ya, seperti biasalah teman-teman. Menu aku juga nggak ada yang aneh-aneh gitu ya, menunya itu aja gitu ya, berputar sekitar persambelan aja ya teman-teman. Nah di situ kenapa aku tutup jendelanya teman-teman, karena itu tuh silau banget ya. Aduh, aku beneran gak nyaman banget dengan posisi meja kompor yang di sini teman-teman, karena itu beneran deh silau banget pas aku bikin video ya. Ya mungkin next aku bakalan pindahin deh si meja kompor ini teman-teman. Aduh, kayak beneran pas aku bikin video itu susah banget nyari angle yang pas gitu loh, kayak sering silaunya gitu teman-teman. Pokoknya beneran deh kayak pecah-pecah gitu pencahayaannya. Makanya ini pas aku masak ini aku tutup aja jendelanya biar biar lebih bagus aja gitu ya pencahayaannya. Nah di video kali ini teman-teman, aku itu mau masak gulai kacang panjang dicampur sama telur gitu. Nanti telurnya aku pecah di akhir-akhir aja, hampir mau mateng gitu. Nah untuk bumbu-bumbu gulai seperti biasa aja ya teman-teman, kayak bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, cabai rawit ya kalau aku, dan juga sereh ya teman-teman. Nah di sini aku masukin air dulu ya teman-teman, ke dalam ke dalam wajannya. Setelah agak panas, baru di sini aku masukin santan. Jadi santannya itu lebih cepat dan lebih mudah gitu loh teman-teman untuk tercampur gitu ya. Makanya aku tunggu dulu airnya itu agak panas atau agak hangat lah gitu. Kalian pada masak apa nih teman-teman di hari ini? Ada nggak nih menunya yang samaan kayak aku, kacang panjang? Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komen ya. Kalau teman-teman itu aku lihat gitu ya, yang kayak di YouTube gitu ya, kebanyakan kayak kacang panjang itu kayak ditumis gitu ya teman-teman, dioseng-oseng kayak gitu-gitulah ya. Kalau misalnya kayak di sambal, di gulai itu aku kayak jarang-jarang gitu ya ngelihat gitu ya. Tapi kalau aku teman-teman di rumah itu lebih senang kalau kacang panjang itu kalau nggak di sambal ya di gulai atau di santan seperti ini. Nah ini sambil nungguin si kacangnya itu mateng gitu ya, itu udah aku masukin ke dalam kuahnya. Pokoknya itu tinggal di ini aja ya teman-teman, diaduk-aduk terus. Di sini aku lanjut mau bikin telur dadar dulu. Nah ini telur dadar tahu, ini untuk anak-anak ya teman-teman. Anak-anak itu entah kenapa gitu ya, kemarin-kemarin itu udah mulai doyan ayam gitu ya, tapi sekarang-sekarang ini malah nggak doyan sama ayam.
Kadang itu kalau aku kasih ayam itu suka sering dilepehin gitu loh teman-teman sama anak-anak. Jadinya ya sekarang-sekarang ini aku ngikutin selera anak-anak itu lagi seneng makan yang berkuah-kuah gitu ya. Atau misalnya kayak ikan yang dikasih bumbu juga mereka tuh seneng. Terus telur dadar gitu ya. Mungkin kayak ayam itu kurang terlalu suka gitu ya anak-anaknya teman-teman. Mungkin ayamnya itu harus diolah dulu ya teman-teman, entah jadi nugget gitu ya. Mungkin baru anak-anak itu mau makan. Nah teman-teman, di sini si kacang panjangnya udah mateng. Terus itu sambil nungguin bener-bener sempurna matengnya, aku masukin telur ya tadi. Jadi telurnya itu cuma 1 biji sih teman-teman, karena memang tadi tuh sisa telurnya itu ada 2 biji gitu ya. 1 aku bikinin buat anak-anak, dan sisa 1 telur aku gabungin aja ke dalam masakan aku ini. Tadi pagi itu aku minta tolong sama Pak suami buat beliin telur ayam itu, bukan tadi malam, tadi pagi deng, tadi malam ya aku yang ke warung ya beliin jajan anak-anak, sama aku tuh beli telur ayam 5 karena memang kan aku buat sarapannya Pak Su sama adiknya gitu ya, buat pergi kerja gitu. Jadi buat apa, bukan buat sarapan sih, buat bekal gitu ya, karena kalau misalnya Pak Su itu kerjanya bareng adik ipar, itu bekalnya aku yang bawain gitu loh. Jadi aku bikinin buat mereka berdua itu telurnya itu 3. Jadi sisaan 2 gitu ya, 1 ini buat anak-anak, terus 1-nya aku cemplungin ke dalam ini ya, ke dalam gulai kacang panjang. Alhamdulillah nih teman-teman, menu untuk hari ini alhamdulillah ini udah mateng. Wah, aduh aromanya itu benar-benar mantep banget, sedep ya teman-teman, aku seneng ini, masya Allah, alhamdulillah udah mateng aja lauk untuk hari ini. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya ya teman-teman, walaupun menu-menu kita sederhana dan terkesannya itu mungkin orang nggak terlalu suka, tapi nggak apa-apa, yang penting kita suka. Nah ini pokoknya udah matang. Pokoknya di sini aku nyalain apinya kecil aja gitu ya, biar agak lebih mengeluarkan minyak aja. Dan ini telur dadar buat anak-anak ya teman-teman. Oke, di sini aku lanjut di malam harinya ya teman-teman. Ini setelah habis maghrib, jadi ini aku lagi masang-masangin si sarung kasur santai nih teman-teman. Jadi ini aku mau pasang-pasangin dulu biar nanti tuh enak gitu ya, mau rebahan di sini gitu ya, mau main-main di sini gitu ya. Kasur santainya itu udah kepasang. Nah teman-teman, aku tuh bener-bener lagi kepengen banget beli lagi kasur santai yang seperti punya aku ini, tapi yang lebih versi yang tipisnya gitu ya, memang khusus buat ruang tamu. Nah kalau punya aku ini agak tebel teman-teman, karena memang ini aku belinya dulu agak lumayan mahal ya, aku lupa sih berapa ya, kalau nggak salah itu karena ini tuh sistemnya dulu kredit ya teman-teman. Masa-masa itu aku tuh masih suka-sukanya ngutang tuh ya, tapi sekarang ini alhamdulillah dan udah kayak apa, udah kayak no hutang-hutang lah gitu ya, untuk apa namanya, untuk keperluan-keperluan kayak gini aku nggak ngutang gitu ya teman-teman. Aku lebih suka nyimpen uang. Tapi kalau dulu apa-apa itu semua aku serba kredit gitu ya, dan itu kalau nggak salah harganya itu 800 apa 1 juta deh teman-teman. Itu tuh waktu itu pas baru-baru mulai-mulainya lah gitu teman-teman, keluar gitu ya kasur bulu-bulu yang kayak gitu. Jadi ya mungkin karena baru keluar harganya tuh mahal gitu ya, tapi asli teman-teman dia itu awet banget, terus juga sampai sekarang tuh masih empuk. Tapi nanti kalau misalnya emang ada rezeki, aku pengen beli yang agak tipisan aja gitu ya, ya buat khusus nonton-nonton TV aja sih ya teman-teman. Nah di sini aku lanjut pasang sarung kasur santai yang kedua ya. Kemarin tuh lumayan banyak yang nanya sarung kasur santai ini tuh belinya di mana. Jadi sarung kasur santai ini aku belinya itu offline ya teman-teman. Jadi ada yang tukang jual-jual spray gitu yang keliling dekat-dekat rumah gitu ya. Nah aku ini beli sama dia. Ini kalau nggak salah ingat harganya tuh 50 apa 80 ribu ya. Waktu itu aku agak lupa. Dan ini tuh benar-benar ngebantu banget teman-teman untuk mengcover si kasur santai aku yang udah agak buluk gitu ya warnanya. Jadinya dia lebih kelihatan bersih dan pastinya juga kayak lebih nyaman gitu. Oke, masang sarung kasur santai udah beres teman-teman. Di sini aku lanjut buat ngelipat pakaian. Karena memang lipatan pakaianku itu udah banyak banget, itu kalian bisa lihat sendiri. Nah ini aja teman-teman yang aku lipat. Ini adalah pakaian yang gede-gede dulu ya. Untuk pakaian anak-anak itu udah aku pisahin. Besok kalau misalnya aku ada senggang lagi, ada santai lagi dan moodnya bagus gitu ya, aku bakalan lipat pakaian anak-anak. Mohon maaf ya teman-teman, itu anak-anak rusuh banget ya, mereka tuh lari sana lari sini gitu ya, ngeliat aku lagi konsentrasi tiba-tiba minta dicium lah gitu ya teman-teman. Masya Allah gemes banget deh sama anak-anak. Tapi ya kayak gitulah teman-teman ya, namanya anak-anak ngelihat emaknya rempong, dianya juga rempong gitu ya, lari sana lari sini lah. Nah itu ada juga Pak suami sih teman-teman, lagi nemenin anak-anak gitu main, dan anak-anak itu lagi nonton gitu ya, nonton
film kartun gitu di handphone. Walaupun sekarang itu TV aku udah ada STB-nya ya teman-teman, tetap aja anak-anak itu tetap minta jadwal buat main handphone gitu ya. Karena kan kalau di handphone itu enak gitu ya nge-scroll-scrollnya gitu. Tapi ya tetap gitulah teman-teman, harus ada batasan waktu ya buat anak-anak itu main handphone. Siapa nih di antara kalian yang lipatan pakaiannya itu juga banyak kayak aku? Ayo teman-teman kita lipat sama-sama. Karena lipatan pakaian ini kalau tidak segera diselesaikan, dia itu bisa beranak pinak teman-teman. Pokoknya dia itu makin subur, makin banyak gitu ya. Karena kalau misalnya lipatan pakaian tuh ya teman-teman kayak dibiarin gitu ya, itu sama kayak tumpukan piring sih menurut aku. Kayak bikin sumpek gitu ya ngelihatnya. Nah teman-teman, itu tuh kalian bisa lihat ya, anak-anak itu sebenarnya kalau nonton nonton HP gitu ya, terkadang itu suka kayak gitu tuh teman-teman. Aku tuh paling marah gitu ya kalau anak-anak itu nonton HP sambil rebahan gitu ya teman-teman. Itu aku udah bilang adek bangun gitu ya, tapi ya tetap aja itu anaknya itu bandel teman-teman, nggak mau dibilangin gitu. Dan kalau misalnya dia udah rebahan kayak gitu, otomatis kan si kakak susah tuh ngelihatnya, itu si kakak. Jadinya kayak gitu deh teman-teman. Tadi aku benerin dulu anak-anak itu posisi duduknya gitu ya, karena takutnya kalau misalnya biasa main handphone sambil tiduran gitu, takutnya nanti kayak matanya cepat banget rusaknya karena kan terlalu deket gitu. Ngeliat lipatan pakaian yang sebanyak ini tuh Masya Allah ya teman-teman, belum lagi dikerjain rasanya udah capek gitu kan. Tapi sebenarnya kalau udah dikerjain mah enak-enak aja sebenarnya gitu ya. Atau juga kan ini kan kerjaan yang berat. Tapi kayaknya kalau ngelipat pakaian ini tuh bukan kerjaannya yang berat gitu ya, tapi untuk memulainya alias niatnya gitu ya teman-teman. Aku yakin kalian juga ngerasain hal yang sama gitu ya. Tapi kalau misalnya ada di antara kalian yang suka dan seneng ngelipat pakaian gitu ya, nggak mager-mager ngelipat pakaian, wah Masya Allah aku salut banget sih sama kalian. Untuk pakaian ini aku nggak bakalan susun langsung ke lemari ya teman-teman, biarin aja dulu di dalam keranjang nanti, karena memang aku tuh lagi nggak mau mindah-mindahin ke dalam lemari ya teman-teman, biar sekalian aja lemarinya itu ntar itu berkurang terus isinya gitu ya. Nanti aku mau biarin di luar aja pakaian-pakaian aku dulu, biar siapa tahu nanti cepat ada rezekinya gitu ya, biar bisa segera pindah ke dapur dan kamar dan lemari bisa aku pindahin gitu ya teman-teman ke kamar gitu ya. Jadi aku pengen kosongin aja lemarinya gitu ya, jadi ya udahlah biarin aja di sini. Oke deh teman-teman, makasih buat kalian semua yang udah ngikutin video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.